السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Yang sama kami hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Bapak Haji Suyatno beserta segenap jajaran pengurus, para asatizat, guru kami Ustadz Haji Ajat Sudrajat, Ayahanda Tengku Haji Muhammad Yusuf Amin, dan juga para asatiz wa asatizat yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Jami At-Taqwa yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah yang masih memberikan beraneka ragam nikmat, sehingga di momentum Muharram kita masih diberikan kemampuan di dalam rangka istijabatulillah wa ta'atillah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah. Karena salah satu tanda Allah mencintai hambanya adalah Allah akan memudahkan seorang hamba melakukan kebaikan yang diniatkan. Artinya kalau kita hari ini punya niat untuk datang ngaji, kemudian dimudahkan bisa ngaji, maka sesungguhnya bukan semata karena kita mampu ataupun kita punya waktu. Akan tetapi ada campur tangan Allah, ada kebaikan Allah yang Allah pilihkan dan hadirkan untuk kita. Sebagaimana firman-Nya, wa ma taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufik ataupun keberhasilan itu datangnya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita dimudahkan di dalam melakukan kebaikan, ini adalah di antara tanda cintanya. Yang kedua adalah ketika dia ingin melakukan sebuah keburukan, maka Allah menghalanginya. Karena ketika kita di dalam hidup, bukan tidak mungkin lintasan-lintasan yang ada di dalam hati kita itu kan beragam. Di dalam bahasa Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itulah yang disebut dengan al-khatirah, atau kita sebut juga khatrah. Ada khatrah nafsiyah, ada khatrah syaitaniyah, bahkan ada yang kita harapkan yaitu khatrah rahmaniyah, di mana khatrah rahmaniyah itu akan selalu menjadi lintasan-lintasan yang memudahkan hati kita mendorong diri kita melakukan kebaikan. Sebaliknya, ketika dia khatirah syaitaniyah, maka ini adalah dorongan-dorongan lintasan hati yang dia seringkali mendorong kepada keburukan. Sebagaimana yang dibisikkan dalam godaan syaitan di dalam kehidupan kita. Dan ada khatirah nafsiyah, yang dia biasanya hanya mendorong kepada hawa nafsu syahwat yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita dijauhkan dari itu semua, maka itu adalah di antara kebaikan cinta Allah di dalam kehidupan kita. Dia punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada orang yang paling mencintai Allah melebihi daripada kecintaan hambanya yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu luar biasa. Apa di antara cinta ataupun indikator di antara cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quranul Karim kita mendapati bahasanya dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua, di antaranya Allah menyebutkan
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jikalau mereka mendengar ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka bergetar daripada hati-hati mereka. Artinya bergetar di sini diantaranya adalah getaran takutnya seorang hamba kepada Allah dan getaran cintanya seorang hamba Allah. Dan ketika mereka membaca ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Maka kalau tadi kita mendapati tadabbur Quran surat As-Saff yang dibacakan oleh imam kita, maka ada satu hal yang menarik, bahwasanya di antara amalan yang mendatangkan cintanya Allah kepada kita adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala saffan, bersusun rapi sebagaimana bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh itu bukan yang namanya pakunya sendiri, semennya sendiri, pasirnya sendiri. Kalau itu posisinya sendiri-sendiri namanya kokoh bangunan. Tapi kalau yang namanya bangunan, maka semuanya berada di dalam satu kesatuan yang indah. Masjid ini menjadi indah ketika memiliki satu kesatuan. Maka di dalam kondisi umat, ketika satu kesatuan itu juga menjadi keindahan. Tapi kalau kemudian dia jauh dari satu kesatuan, inilah yang membawa kepada kerusakan. Apa di antara yang bisa menyebabkan kerusakan? Guru kami pernah mengingatkan yang melemahkan persatuan umat itu 4. Yang pertama adalah virus ananiyah, merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling suci, merasa diri yang paling benar. Bahasa lainnya egosentris, aku. Bukankah di antara yang menjungkalkan daripada iblis laknatullah adalah kesombongan? Bukankah daripada yang menjatuhkan Fir'aun adalah karena kesombongan? Maka oleh karenanya kita perlu berhati-hati dengan virus merasa diri lebih baik daripada yang lain. Ana khairum minhu. Maka oleh karenanya ini yang bisa memecah belah persatuan umat. Yang kedua adalah virus nasabiyah. Virus merasa diri keturunan orang hebat, atau bahkan bilang saya ini keturunan darah biru, padahal begitu kebeset darahnya warna merah. Maka nggak ada yang namanya bahasanya memuliakan dari garis keturunan melebihi dari dia adalah seorang Abdullah, dari orang tua yang Abdullah. Artinya sebagai seorang hamba inilah yang akan meninggikan. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan virus asobiyah. Asobiyah ini merasa kelompok saya paling benar, ormas saya paling benar, partai saya paling baik. Dan inilah yang diantaranya memecah belah umat hari ini. Dan termasuk yang terakhir adalah virus mazhabiyah. Merasa mazhab saya yang paling benar, sementara mazhab yang lain tertolak. Makanya bagaimana kita belajar Islam, setidaknya ada 4 mazhab yang masyhur. Bahwasanya di Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'iyah, tapi bukan berarti kita nggak belajar dan mengenal madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, madhab Hanabilah. Karena boleh jadi apa yang kita dapati di dalam fikih madhab Syafi'iyah dikuatkan di dalam pemahaman madhab yang lain. Oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini dalam kitab Minhajul Abidin masih di dalam bab al-awa'id atau aqabatul awa'id, yaitu tahapan yang kita sebut sebagai rintangan. Dan kita telah mendapati di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya
ada 4 rintangan yang bukan tidak mungkin ini perlu kita waspadai. Kenapa? Karena kalau kita tidak sadar, bukan tidak mungkin inilah yang menghalangi 2 langkah sebelumnya. Apa 2 langkah sebelumnya? Yang pertama adalah aqrabatul ilm, yaitu tahapan ilmu. Bagi seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dilandasi dengan ilmu. Karena al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'ah. Ilmu itu adalah pemimpin amal dan amal itu akan mengikuti sesuai dengan ilmunya. Begitu kita mendapatkan pemahaman ilmu, maka Imam Al-Ghazali mengingatkan, hati-hati, kadang-kadang dalam ilmu kita tahu tapi kita nggak praktekin. Maka tadi tadabbur Quran surat As-Saff ayat yang kedua dan ketiga, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Karena apa? Kemurkaan Allah yang besar terhadap mereka orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Maka di titik inilah Imam Al-Ghazali mengingatkan aqabatut taubah, tahapan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita memperbaharui taubat kita kepada Allah, maka kita membersihkan diri kita, karena ini yang mendatangkan di antara kecintaan Allah kepada kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan senantiasa membersihkan diri. Ketika kita telah bersih di dalam pendakian jalan kita menuju Allah, dalam ibadah yang kita lakukan, maka kita akan menemukan apa yang kita sebut dengan al-awaiq atau aqabatul awaiq, yaitu tahapan daripada rintangan. Dan rintangan itu ataupun penghalang itu ada 4. Yang pertama adalah ad-dunya. Ini juga sudah kita bahas. Karena ketika kita beribadah, di antara godaan yang kuat menggoda kita itu adalah urusan dunia. Kita kalau urusan dunia ada cuannya, berapapun kita kejar, betul apa enggak? Kalau perlu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi urusan akhirat biasanya entar-entaran. Makanya Nabi mengingatkan, siapa orang yang himmatud dunia, obsesi terhadap dunianya lebih besar, maka Allah Ta'ala akan jadikan porak-poranda urusannya. Dijadikan daripada kefakiran di dalam pandangan kedua matanya, dan dia hanya mendapatkan sebatas dunia yang diusahakannya. Sementara Nabi SAW menyebutkan, man kanatil himmatu akhirah, siapa yang dia lebih bagus daripada dunia, himmahnya itu kepada akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya, memudahkan urusannya, kemudian dijadikan kekayaan di dalam pandangan hatinya, dan dunia akan datang tunduk hina kepadanya. Inilah yang perlu kita maknai, karena di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di antara karakter dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali merupakan kesenangan yang menipu. Yang kedua adalah penghalang berikutnya, yakni al-khalq, yaitu makhluk atau manusia. Kadang kita nggak terlalu tergoda sama dunia, tapi begitu kemudian melalui jalur manusia, kadang-kadang ada yang terjungkal, bahkan tergelincir terlalu jauh. Siapa? Kita bisa melihat di antara kisah yang disebutkan para ulama, Bal'am bin Mawra. Bal'am bin Mawra ini adalah seorang waliullah yang ada di zaman Bani Israel. Jadi kalau beliau naik gunung, minta sama Allah, dikabul. Keren nggak Bapak Ibu? Nah, tapi kemudian Bani Israel mendengar bahwasanya Allah telah mengutus seorang nabi dan rasul yang bernama Musa alaihissalam. Maka mereka datang kepada Bal'am, minta kepada Bal'am, Bal'am, coba doakan biar Musa itu kagak masuk ke kampung kita.
biar Musa itu celaka, biar Musa itu mendapatkan kehancuran di dalam hidupnya. Tapi Bal'am tahu Nabi Musa ini nabi, rasul pilihan Allah. Beliau itu nabi dan rasul, bagaimana mungkin aku mendoakan atau memintakan kepada Allah keburukan atasnya. Di satu sisi tahapan pertama enggak lolos, tahap kedua ya ini ada sedikit lah, tolong diterima, bahasanya kan begitu. Jadi apa? Diperlihatkan harta benda. Enggak, mohon maaf saya enggak. Maka begitu kemudian ditolak oleh Bal'am, Bani Israel enggak kehabisan strategi. Dia datangi istrinya Bal'am. Datangi siapa Bapak Ibu? Istrinya Bal'am. Maka ketika didatangi istrinya Bal'am, ditawarin emas, segala perhiasan. Kira-kira kalau model begitu ibu-ibu diterima apa enggak, Bu? Bu. Ya, karena yang menyenangkan pandangan wanita adalah perhiasan. Tapi kalau yang menyenangkan pandangan pria adalah wanita. Ya itu memang sudah sunnatullah. Makanya ketika di dalam Al-Quran Allah menyebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Karena di antara yang menyenangkan syahwat manusia dalam hal ini kebanyakan para laki-laki adalah an-nisa, perempuan. Tapi kalau perempuan nggak bisa jaga diri, yang ada dia jadi korban. Kemarin rame kasus yang di Cileunyi, ya Bapak Ibu ngikutin. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah jaga anak-anak kita. Karena ada laki-laki yang dia ketika upload profil dirinya di medsos kelihatan mentereng, wajah ganteng, putih, naik motor gede, kemudian ada di tempat-tempat besar begitu ya. Sehingga menggoda seorang wanita lulusan perguruan tinggi untuk berkenalan. Begitu kenalan di sebuah konser musik mereka ketemuan, begitu pulang singkatnya mereka menjalin perkenalan, interaksi sampai hubungan di mana kemudian laki-laki itu datang ke rumah si perempuan. Singkatnya dibawa keluar dari rumah, disekap 3 tahun. Dan ujungnya ada seorang yang melaporkan dari IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Pak Bu, ini ada anaknya, tapi dia ada di instalasi gawat darurat. Begitu dilihat, mukanya hancur, ya, bibirnya digunting, matanya buta, hampir hancur setengah ini, kakinya patah ditendang. Dan ini terjadi di negeri kita, Bu, Pak. Dan ini menjadi tamparan bahwasanya apa? Hari ini kadang kita galak kalau ada yang maling sendal, maling ayam, maling apa lagi? Maling motor. Tapi ada yang maling nyawa manusia, kadang-kadang kita itu enggak terbangun daripada kepedulian kita. Kalau misalkan di sebuah rumah atau kalau kita punya kos-kosan, ada yang terjadi pertengkaran, kita suka bilang, udah deh, kita jangan ikut campur urusan orang. Padahal bisa jadi di titik itu ada orang yang sedang berada dan membutuhkan pertolongan. Maka ini kejadiannya cukup menyita perhatian masyarakat hari ini untuk apa? Waspada. Waspada dengan orang-orang yang hari ini berada di luar ingin memangsa orang lainnya. Maka ini yang kita katakan, bisa saja ada orang ingin ibadah tapi tergoda dengan mudah daripada ungkapan manusia lain. Nah begitu juga Bal'am, kembali kepada kisah Bal'am tadi. Begitu kemudian seorang istri menerima sogokan, maka dia bilang sama suaminya, Bang, emang kenapa abang kagak doa? Kan cuma doa doang. Nah, akhirnya goyah juga itu Bal'am. Tadinya nggak punya niat jelek, akhirnya dia mulai mau jalan ke atas bukit, dan setiap jalan itu mesti menghalangi kendala, entah jatuh, entah apa. Artinya sudah ada tanda-tanda itu nggak diridhoi oleh Allah. Tapi karena udah merasa malu, istri udah nerima, akhirnya dia naik ke atas dan begitu doa, Allah balikkan daripada perkataan Bal'am. Jadi kalau bahasanya ya Allah hancurkan Musa, maka yang dia bilang ya Allah hancurkan Bal'am dan Bani Israel. Tapi kalau dibilang ya Allah muliakan Bani Israel, maka ya Allah muliakan Musa. Dan itu kembali kepada Bal'am
sampai kemudian Bal'am itu mati di dalam keadaan tanpa iman. Maka ini yang kita perlu waspadai, karena yang bisa memberikan godaan kepada kita bukan saja daripada godaan-godaan syaitan, tapi juga minal jinnati wan nas. Nah, jadi kita perlu waspada daripada penghalang manusia. Yang ketiga adalah asyaitan. Ini sudah kita bahas, karena innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam khutbatul iblis di dalam Quran surah Ibrahim, itu ketika di padang mahsyar orang pada lapor sama setan, "Tan, ente kan yang buat aneh jadi begini, maka tolongin aneh dah." Apa kata setan? "Ente udah tahu aneh kagak benar, ngapain ngikutin?" Nah, itu kurang lebihnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi dikatakan syaitan itu datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya apa? Setan datang menggoda dengan dari depan, membuat kita ragu akan kehidupan akhirat. Dari belakang, artinya adalah membuat kita itu mabuk dengan kehidupan dunia. Kanan, yaitu kita jauh dari syariat. Kiri, berarti apa? Senang berbuat maksiat. Tapi yang menarik, syaitan nggak bisa menggoda dari atas dan dari bawah. Yaitu apa? Di atas tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, dan di bawah ketika seorang hamba menghamba kepada Allah, maka Allah akan menjaganya. Nah, hari ini kita masih masuk dalam bahasan yang keempat, an-nafs ataupun nafsu. Maka ini adalah merupakan sebuah bahasan yang cukup panjang, Bapak Ibu. Kalau kita kemudian melihat di dalam kitab Minhajul Abidin, pembahasannya itu dari mulai hakikatun nafsu, bagaimana kita mengenal makna nafsu, kemudian membahas tentang senjata menghadapi nafsu, perisai dalam menghadapi nafsu, kemudian 5 pasal penjagaan anggota badan, kemudian langkah praktis bagaimana kita bisa berjuang dengan nafsu kita. Ini perjalanan yang panjang. Tapi izinkan saya untuk sedikit mengangkat dalam beberapa menit ke depan apa yang menjadi esensi utama di dalam wilayah nafsu ini. Maka di dalam kutipan yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab ini, maka setidaknya kenapa nafsu ini menjadi cobaan yang paling berat dan menanganinya adalah hal yang paling sulit. Dan penyakitnya adalah penyakit yang paling membingungkan, dan obatnya adalah obat yang paling rumit. Di antara 4 tadi, dunia, makhluk, syaitan, maka nafsu ini adalah di antara halangan atau penghalang yang paling berat menggoda seorang hamba di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ahaduhuma annaha aduwwum min dakhilin wal lisan idza kana min dakhilil bait azzatil hilatu fihi wa azumad durar. Masalah pertama adalah bahwasanya nafsu itu adalah musuh dari dalam. Kalau bahasanya apa itu? Kalau kita bahasanya mengenal musuh dari dalam itu apa? Pengkhianat. Nah, yang biasa mengkhianati diri itu nafsu. Kenapa? Pencuri kalau dia adanya dari dalam rumah, maka nggak banyak siasat di dalam mengatasinya, dan besar sekali bahaya yang ditimbulkannya. Jadi kalau maling masuk ke dalam rumah, kira-kira ngejarahnya sekedar doang apa semua-muanya? Ini yang kita waspadai. Nafsu itu ibarat musuh yang ada dari dalam. Aduwwum min dakhil. Musuh dari dalam. Maka kita perlu waspada dengan keadaan nafsu ini. Yang kedua, wathani annahu aduun mahbubun, yaitu nafsu itu adalah musuh yang dicintai. Biar kata kita tahu nafsu itu adalah penghalang kita, musuh kita, tapi kebanyakan kita doyan sama nafsu. Betul apa enggak? Maka ini yang perlu kita waspadai. Kenapa? Karena manusia secara umum
terhadap cacat sesuatu yang dicintainya, nyaris dia nggak bisa melihat kecacatan sesuatu yang dicintainya. Kalau bahasa kita ada istilah die hard fans club. Orang kalau sudah jadi loyalis, saya nggak bilang loyalis apa ya, mau bahasanya dia salah, tetap dijilatin terus, tetap dirapihin terus. Karena apa? Dia nggak ngelihat kesalahan dia itu apa, dan itulah yang membuka pintu menuju kesombongan. Maka hari ini Bu Pak, kalau ada orang yang hidup yang nggak mau dinasehatin, bahkan ketika dinasehatin dia nyinyir, itu tandanya dia sedang terjebak di dalam nafsu. Maka hari ini salah satu PR khususnya bagi kita di negeri yang kita cintai ini adalah menjaga nafsu. Ada orang tahu korupsi itu salah, tapi yang korupsi sedikit apa banyak? Sekali korupsi dikit apa banyak? Ya, daripada cuman korupsinya 1 juta 2 juta, sekalianlah 1 triliun 2 triliun. Biar kata motor pabriknya belum ada, pesan aja dulu, ya enggak? Kita berlindung kepada Allah, ini nyata di depan mata kita. Maka hari ini bukan berarti kita menutupi bahwasanya ada kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, tapi kita juga harus tetap kritis terhadap hal-hal yang memang seharusnya itu menjadi hak kita. Salah satunya apa? Pendidikan. Hari ini banyak orang kalau sudah bicara pendidikan, karena ada yang terlalu mahal, dia lebih memilih nggak usah sekolah. Karena hari ini mungkin yang jadi prioritas sebagian di antara pemangku jabatan di negeri ini, yang penting anak-anak bisa makan, nggak terlalu penting anak-anak bisa ikut dalam pendidikan. Maka disinilah PR kita. Kenapa? Karena kalau manusia menganggap baik setiap keburukan daripada nafsunya, dan nyaris dia tidak dapat mengatasi dan mengawasi aib yang ada pada nafsunya, sedangkan nafsu itu senantiasa bersiaga di dalam memusuhinya dan mencelakakannya, maka dia tidak akan henti-hentinya yang mendorong nafsu itu menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Maka oleh karenanya Imam Al-Ghazali kemudian mengingatkan bahwasanya thumma aqulu ta'ammal ayyuhar rajul nuqtatan wahidah mufna'atan wahya innaka idza nazarta wajadta asla kulli fitnah. Wahai para laki-laki pilihan Allah, akan satu noktah, titik penting yang meyakinkan, yaitu apabila engkau telah berfikir, maka engkau akan menemukan bahwa setiap asal setiap fitnah, tercemarnya diri, kehinaan, kehancuran, dosa, dan kerugian yang telah terjadi pada makhluk Allah semenjak awal penciptaan sampai hari kiamat, itu adalah daripada sisi nafsu. Ini yang perlu kita waspadai. Maka di sini kemudian Imam Al-Ghazali mengutip bagaimana iblis 80.000 tahun ada di surga, kejebak karena udah ngerasa baik, udah ada di zona nyaman. Akhirnya begitu ada Nabi Adam disuruh sujud, enggak mau. Tuh, nafsu diri ngerasa tersaingi. Maka ini dalam konsep apa yang kita sebut dengan metode berpikir, ada yang namanya scarcity thinking, ada abundance thinking. Berpikir model kelangkaan dan berpikir dengan model keberkahan. Orang yang berpikir kelangkaan, salah satunya self-center. Pokoknya saya, semua sumber daya akan habis. Hidup ini kalau punya nggak usah bagi-bagi. Dan dia memahami hidup ini kompetisi. Mau menghalalkan segala cara silakan. Makanya disebut ini adalah jahiliyah thinking. Tapi kalau seorang muslim adalah other centered. Dia punya fokus bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada di sekelilingnya. Karena Nabi menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaat bagi manusia lain. Jadi dia akan selalu melihat hidup ini adalah
kolaborasi, bukan sekedar kompetisi. Kita bisa mendapatkan kemuliaan sholat 27 kali, itu lebih baik dilakukan berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Dan dia meyakini sumber daya nggak akan habis selama Allah masih mengizinkan kita hidup di dalamnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang diingatkan oleh daripada Imam Al-Ghazali. Iblis terjungkal karena kesombongan sampai bilang ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kemudian di situ juga terjadi bagaimana Nabi Adam awalnya nggak mau makan buah dari pohon yang Allah larang, betul? Tapi kemudian ketika iblis pengennya di neraka jangan sendirian, godain kepada Bunda Hawa. Bunda Hawa singkatnya tergoda, maka bilang sama Nabi Adam, kan nggak ada salahnya kita kalau makan buah itu kita bakal kekal di dalamnya. Maka yang terjadi apa? Begitu dimakan tersingkap aurat dan Allah singkatnya menurunkan mereka untuk berada di atas muka bumi. Maka ketika itulah diantaranya Nabi Adam berdoa. Bagaimana doanya? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru tuh dimaafin. Sudah punya kesempatan bertemu, ada anak, ada Qabil, ada Habil. Singkatnya Allah perintahkan berkorban. Qabil ngasih semua hasil bumi tapi yang buruk. Sementara Habil memberikan hasil ternak yang terbaik. Diterima sama Allah korbannya Habil. Bahkan Allah perintahkan Habil menikahi daripada saudara kembarnya Qabil. Namanya siapa? Iklimah. Nah, cuman kan Qabil ini rasnya Eropa, putih, mata biru gitu ya. Nah, sementara Habil ini rasnya orang-orang Afrika. Jadi ya warnanya agak gelap dengan segala karakteristik Afrika begitu ya. Maka Labuda itu adalah daripada saudara kembarnya. Dan yang terjadi apa? Habil dalam konteks itu dicemburui oleh Qabil. Ada yang namanya dengki. Apa Bu Pak? Dengki. Dengki itu apa? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Membunuh daripada Qabil terhadap Habil. Dan inilah yang menjadi daripada kejadian pertama kali pembunuhan di atas muka bumi. Nah, selain cerita itu ada lagi diangkat Harut dan Marut. Tapi insya Allah bab-bab yang ini saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan dari banyak guru dan para asatis. Singkatnya Harut dan Marut ini malaikat, tapi begitu kemudian dikasih nafsu, ada di dunia, tergoda sama wanita. Namun ketika tergoda sama wanita, tadinya dia sudah cukup pengen berhenti, tapi awalnya dikasih kesempatan minum khamr. Begitu minum khamr, tergoda sama wanita, bunuh anak yang melihat kejadian itu. Sekaligus 3 dosa besar. Makanya Harut dan Marut itu tergantung di antara langit dan bumi sebagai pengingatan. Artinya seorang malaikat pun bisa terjatuh ketika dia punya nafsu. Makanya kenapa manusia yang ketika dia punya nafsu dan mampu mengendalikan nafsunya dengan baik, punya kedudukan lebih tinggi daripada malaikat. Nah, inilah yang menjadi esensi daripada bicara mengenai nafsu ini. Karena pada dasarnya bukan tidak mungkin nafsu itu mendorong kepada la ammaratu bisu, mendorong kepada keburukan. Tapi kalau kita hari ini menjaga diri kita, setidaknya mungkin enggak buruk terus lah Ustaz. Karena apa? Ada yang disebut nafsul lawamah. Kadang kita ngerasa berada di dalam kondisi melakukan kebaikan, tapi kadang kita juga melakukan keburukan. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Tapi jangan, harapan kita adalah nafsul mutmainnah.
Dan bagaimana agar kita bisa menjaga nafsul mutmainnah? Maka inilah yang kemudian di dalam kitab Minhajul Abidin, yaitu dengan menjaga kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bab takwa ini panjang. Dari menyebutkan 12 keutamaan takwa, 3 level takwa, dan lain sebagainya. Maka insya Allah setidaknya yang kita berikan sebelum saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan adalah bahwasanya di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali memberikan rumusan bahwasanya senjata kita di dalam melawan hawa nafsu itu adalah bagaimana kita menghadirkan takwa. Kenapa? Karena nafsu itu bukan tidak mungkin selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu bisa menghijab hati kita, menutupi hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari nafsu timbul syahwat, dari syahwat menjadi ghaflah, lalai, dan kalau sudah jadi orang yang lalai, bu'dun minallah, bu'dun anillah, dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengingatkan tidak ada sesuatu yang lebih berat diperangi oleh seseorang selain daripada nafsunya. Pernah sahabat pulang dari perang Badar, tapi kemudian diingatkan, kita baru saja pulang dari sebuah peperangan besar, tapi ada jihad yang lebih besar dari itu. Apa itu? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Dan nafsu bisa merusak amal ibadah. Ada orang rajin ibadah tapi haus validasi makhluk, pengen dipuji, pengen dianggap baik, sulit terima nasihat, gampang marah, masih diperbudak syahwat. Inilah yang dikhawatirkan oleh Imam Al-Ghazali. Amal lahir tampak hidup, tapi ruh ikhlasnya dia lemah dan tidak menguatkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Al-Ghazali memandu kita, nafsu itu harus dikenali, diawasi, dilawan, dan diarahkan. Bukan dibunuh secara fisik, tapi ditundukkan. Makanya Islam tidak mengenal, mohon maaf istilahnya apa itu, pengebirian. Kan ada kalau di agama lain itu nggak boleh menikah. Nah kalau di dalam Islam boleh nikah. Bahkan itu di antara sunnah Nabi SAW. Oleh karenanya manusia dalam hidup ini setidaknya punya 2 tarikan. Tarikan yang pertama adalah tarikan malaikat yang mendorong kita kepada ketaatan. Sementara yang kedua adalah tarikan nafsu yang akan menuju syahwat. Maka hidup ini adalah arena perjuangan rohani. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan sebelum kita nanti masuk di dalam pembahasan mengenai senjata melawan hawa nafsu yang akan dibahas di pertemuan akan datang, kami berikan kesempatan. Atau sudah cukup jelas? Ibu-ibu? Aman, Bu? Bapak-bapak? Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya. Itu intinya jiwa manusia itu kan karakternya tapi bagaimana kita jiwa kita itu selalu berubah pola pikir itu sehingga ada ayat apa yang perlu kita utarakan kepada orang seperti itu tersebut supaya dia berubah pola pikir. Terus yang kedua tentang SMS juga itu ya. Bagaimana tindakan kita kalau orang seperti itu? Apa yang harus kita lakukan supaya dia kuat? Terima kasih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang menarik. Singkatnya, kenapa orang itu dengki?
Belajar dari kisah Qabil terhadap Habil. Karena kedengkian itu kalau dibiarkan berlarut-larut itu bisa berujung kepada pembunuhan. Ya, ini dampaknya. Bahkan bukan dalam skala mikro. Peperangan kayak model yang terakhir kemarin lah, Amerika kepada Iran. Itu kalau bukan diawali karena kedengkian apa? Walaupun di situ ada motif-motif yang lain. Ini bahayanya dengki. Makanya di dalam Islam, dengki ini adalah salah satu penyakit hati. Dan otomatis kalau ini wilayahnya penyakit hati, yang harus diberesin adalah dimulai dari hati. Nah, apa saja yang perlu kita mulai diberesi dari hati? Maka lawan daripada dengki itu, ini kan awalnya dari su'udzon, ya, buruk sangka. Maka lawannya adalah husnuzon, berbaik sangka kepada orang lain. Ini hal yang paling sederhana. Jadi kalau dalam versi kitanya, kalau saya punya kedengkian, gimana kita punya sikap baik sangka? Baik sangka kepada siapa? Kepada Allah, kepada sesama manusia, kita baik sangka. Karena itulah yang akan menyelamatkan. Kita hidup kalau cuman mengikuti validasi manusia yang lain, maka akan capek. Contoh adalah kisah yang dijelaskan Luqmanul Hakim. Jadi ada bapak sama anak keluar dari rumah, kemudian bapaknya naik keledai, sementara anaknya nuntun. Kata orang bilang gini, itu bapak nggak punya perasaan ya, masa anaknya disuruh nuntun gitu. Akhirnya kemudian bapak sama anak ini ngobrol. Nah, kalau gitu kata bapaknya, naik deh di keledai biar ayah yang nuntun. Begitu kemudian jalan, orang ngomong lagi. Apa kata orang? Itu anak nggak punya adab sama orang tua. Akhirnya kemudian mereka ngobrol lagi. Wah, kalau begitu ya sudah, kita naikin aja berdua keledai ini. Maka begitu dinaikin, apa kata orang? Dasar nggak punya peri kebinatangan ya. Masa dinaikin sama berdua begitu kan. Akhirnya ngobrol lagi, kemudian apa? Semua salah, nak. Ya udah, kita gotong aja berdua ini keledai. Dan akhirnya dikecela sama orang. Masa punya keledai bukan dinaikin, malah digotong. Ini kalau kita hidup ngikutin apa kata orang, sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Maka hidup ini bukan ngikutin apa kata orang, tapi ngikutin apa kata Allah. Maka dalam konteks kita berbaik sangka. Baik sangka itu gimana? Kalau kita ngelihat ada orang yang lebih tua, maka diantaranya para ulama mengajarkan beliau lebih banyak amalnya, pahalanya. Maka saya yang lebih muda pasti nggak lebih banyak dari beliau. Lihat yang lebih muda, dia mah umurnya lebih muda, maka boleh jadi dosanya lebih sedikit daripada saya. Saya mah banyakan, kan begitu. Ketika kemudian lihat orang yang lebih kaya, Masya Allah, dia mah dimudahkan, kaya itu banyak sedekahnya. Lihat yang lebih fakir, ya Allah, dia mah fakir, maka hisapnya cepat. Kalau berdoa pasti mudah dikabul sama Allah. Itu sikap husnuzan. Bahkan termasuk kalau kita hari ini di luar pengetahuan yang kita ketahui, maka kita nggak langsung menghakimi, tapi kita berhusnuzan. Lain kalau misalkan begini, kita melihat sebuah keadaan tapi berlarut-larut, misalnya yang agak sensitif, kasus ijazah saja, ya kan? Sampai di sini paham? Perlu dilanjutin apa enggak? Karena banyakkan husnuzon apa suuzon? Padahal kalau bahasa A'agim, ini kan hak publik. Saya mah kalau punya ijazah saya akan lihatin, terserah mau diperiksa asli apa enggaknya. Padahal sesimpel itu.
tapi justru itu menjadi salah satu perhatian sebagian besar bangsa ini ngurusin ijazah. Nah ini kenapa? Karena ada satu pemicu yang seyogyanya menjadi sebuah berita yang harus ditabayun. Ada sebuah validasi. Maka di kita itu ada istilah saring sebelum sharing. Kita kadang-kadang kalau dapat berita, belum disaring, belum diketahui validasi ceritanya, bagaimana sumbernya, benar atau tidak, udah di-sharing. Itu namanya fitnah. Maka hati-hati jangan sampai kita itu melakukan dosa jariah. Kadang-kadang kita main forward, copy paste, forward. Padahal belum tentu berita yang disampaikan itu benar. Nah, dalam konteks bermasyarakat, maka berbaik sangka inilah yang akan menjaga kita daripada kedengkian. Dan adapun kalau kita menghadapi orang yang dia punya sifat atau karakter dengki, adalah kita tetap mengingatkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan begitulah Pak. Kalau kita berbuat buruk sangka kepada orang, dengki, sayang, pahala-pahala kita itu hangus, terbakar, dan kita pulang nggak bawa apa-apa ke Allah. Maka kita tetap perlu mengingatkan sekaligus mendoakan. Karena yang punya hati itu bukan kita Pak, tapi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan saudara kita. Abu Jahal kurang dengki apa sama Rasulullah? Tapi Rasulullah mendoakan. Begitupun juga suku Taif, ya. Suku Taif, bagaimana mereka mengusir Rasulullah, dengki sama Rasulullah. Rasulullah maafin, Rasulullah doain. Kalau kita hari ini didengkiin sama orang, maafkan dia, walaupun dia belum minta maaf kepada kita. Kenapa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tapi kalau kita berbuat keburukan, keburukan itu akan kembali kepada kita. Maka oleh karenanya orang yang hidupnya mudah memaafkan, insya Allah lapang dada, hidupnya nggak ada beban. Tapi kalau dia sibuk menyimpan dendam, sampai kapanpun kelapangan itu menjadi sesuatu yang mahal di dalam kehidupan. Maka oleh karenanya insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala penyakit dengki. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Makanya kita ada satu tayangan di sebuah forum public speaking, namanya TED Forum. Ada kunci salah satu bahagia gini, kita bisa merasakan vibrasi kebahagiaan saudara kita. Jadi misalkan si pembicara waktu itu bilang gini, kalau dia melihat ada orang lagi nunggu di sebuah halte, terus mobilnya datang hampir meninggalkan dia, maka orang itu lari ngejar bus supaya naik bus. Maka dalam hatinya dia cuma bilang, I hope you will make it. Saya berharap Anda bisa mendapatkannya. Dan ketika dia berhasil naik ke dalam bus itu, dia ikut merasakan bahagia. Bu, Pak, Masya Allah. Ini non-muslim yang cerita. Jika saya tidak keliru, Google kenapa menjadi tempat kerja yang paling nyaman dalam sebuah survei? Karena sebelum memulai pekerjaan, setelah mereka cetek absen, mereka duduk. Kemudian bayangkan dua orang yang ada di dalam ruangan kerja itu, kemudian mereka, bahasa kita, afirmasi kebaikan. Kalau bahasa kita mendoakan kebaikan terhadap saudaranya. Dan yang menarik, apa yang dilakukan orang-orang di luar kita itu hadis Nabi. Sesungguhnya amalan yang diantaranya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslim lainnya.
Apa di antaranya? Kalau dia mengalami kesusahan, kita bantu untuk melapangkan. Kalau dia kelaparan, kita bantu untuk mengenyangkan. Kalau dia punya hutang, maka kita bantu untuk melunaskan. Bahkan kita jalan memenuhi hajat saudara kita, itu lebih utama daripada i'tikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Makanya kalau kita hari ini dapat undangan dari saudara kita, kadang-kadang kita suka melihat itu dengan sebelah mata. Padahal ada 6 hak muslim kepada muslim. Salah satunya kalau diundang, datang. Jadi insya Allah kita belajar meluaskan vibrasi bahagia, maka niscaya kita akan jauh daripada buruk sangka. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, cukup? Atau ibu-ibu? Nggak ada ya Bu? Sudah menahan nafsu semua ini? Atau sudah nafsu untuk sarapan? Baik, kalau tidak ada, insya Allah sebagai penutup, maka ada 5 langkah menaklukkan nafsu sebagai highlight untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah mujahadatun nafs, yaitu melatih diri melawan keinginan nafsu. Di Islam, nafsu itu bukan dibuang, tapi dikendalikan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kita senantiasa berupaya di dalam rangka melakukan apa yang kita sebut dengan qillatut ta'am, mengurangi berlebihan di dalam makan. Artinya kita butuh makan, tapi juga bukan memaknai makan untuk hidup, tapi kita ya memaknainya harusnya makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Yang ketiga adalah kasratuz zikr, memperbanyak zikir, karena zikir akan melemahkan dominasi hawa nafsu. Yang keempat adalah muhasabatun nafs, muhasabah diri. Bagaimana bahwasanya kita menyadari, oh kemarin ada salahnya, maka bagaimana memperbaikinya dan lebih baik kemarin. Dan yang terakhir adalah senang bersama dengan orang-orang soleh, suhbatus salihin, yaitu ketika dia bersama orang-orang soleh, maka vibrasi kesolehan itu menular, sebagaimana vibrasi kemaksiatan dan kebencian. Maka mudah-mudahan hari ini kita sama-sama membacakan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Semoga Allah memberikan kemampuan bagi kita dapat mengendalikan hawa nafsu kita dan mendorong hawa nafsu kita untuk senantiasa berada di dalam ketaatan yang Allah ridai. Ala hadhihi niyah wa ala kullatin salihah. Syailillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وحاجاتنا
وتوبتنا توبة نصوحا وكل أعمالنا واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم وبالله التوفيق والهداية. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.